Nama saya Joko Kusumo Widagdo. Saya Ketua Komite Lion Quest tahun 2021 sampai 2022. Saya anggota Lions Club Jakarta Metropolitan. Cerita yang akan saya bawakan berjudul Bukan Beasiswa Biasa. Tahun 98 tidak akan pernah dilupakan bangsa ini. Itulah tahun kelam ketika terjadi kerusuhan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia sebagai dampak krisis ekonomi dan krisis moneter yang berlanjut pada pergantian kepemimpinan nasional. Saya sudah aktif di Lions Club sejak tahun 1976. Sebagai Ketua Komite Pendidikan, saya melihat kondisi ekonomi yang terjadi pada saat itu pasti berdampak pada pendidikan anak-anak. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di mana-mana. Saya menginisiasi pemberian beasiswa untuk anak-anak. Usulan ini saya ajukan di rapat Board of Director Lions Club Jakarta Metropolitan hanya beberapa minggu setelah terjadi kerusuhan. Usulan itu diterima dengan antusias dengan nama Program Anak Asuh. Langkah pertama yang dilakukan adalah merancang fundraising. Bersama dengan itu, saya mulai mendata anak-anak yang memenuhi kriteria untuk memperoleh beasiswa. Tak terduga dana yang terkumpul mencapai ratusan juta. Pada tahap awal, kami mendata 30 anak-anak di Jakarta Barat. Sebelum menerima beasiswa, mereka diundang dan diinterview. Masing-masing anak akan memperoleh beasiswa 30.000 per bulan dan akan dibagikan setiap awal bulan. Tahun 98, pendidikan di Jakarta dan di Indonesia pada umumnya, baik sekolah swasta maupun negeri, masih memberlakukan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang jumlahnya bervariasi. Pemberian bantuan pendidikan itu sangat membantu karena sebagian dari anak-anak itu sudah mulai menunggak pembayaran biaya pendidikan sehingga tidak diperkenankan masuk sekolah. Jumlah penerima beasiswa yang semula hanya 30 orang semakin bertambah hingga mencapai 300 orang. Dari Kemanggisan, Jakarta Barat, anak-anak menyebar hingga ke Cilandak, Jakarta Selatan. Fundraising pun terus dilakukan. Dana pendidikan yang diberikan Lions Club diberikan langsung. Anak-anak berkumpul ke rumah saya di kawasan Kemanggisan. Ketika anak-anak berkumpul, saya mengundang pembicara yang merupakan tokoh nasional termasuk dari Women Against Tobacco. Sebelum memperoleh motivasi, anak-anak diajak makan dan bermain. Di setiap semester, anak-anak harus menyerahkan fotokopi report sebagai ukuran untuk memantau kegiatan belajar mereka. Kalau pada umumnya beasiswa diberikan pada siswa-siswa berprestasi, Lions Club memberikan beasiswa pada anak-anak yang tidak mampu, sekalipun nilai rapot pas-pasan. Syarat penting bagi anak-anak adalah kesungguhan belajar. Penanaman nasionalisme. Nilai tambah yang diberikan Lions Club dilakukan dengan menyelenggarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap tahun, para penerima beasiswa didorong untuk menyelenggarakan upacara. Mereka sendiri yang mengordinir perayaan kemerdekaan dari anak-anak untuk anak-anak. Open house yang diselenggarakan itu menghadirkan pimpinan distrik 307A1, rekan-rekan Lions Club Jakarta Metropolitan, serta orang tua penerima beasiswa. Semua mengikuti upacara penaikan dan penurunan bendera. Pertemuan yang jarang dilakukan itu ternyata disambut antusias baik oleh keluarga para penerima beasiswa maupun pengurus dan anggota Lions Club. Sesudah upacara bendera, kami mengundang gerobak bakmi dan es putar untuk melayani makan sepuasnya. Kami menyebutnya pesta rakyat. Anak-anak menikmati kebersamaan dengan teman-temannya. Pengurus dan anggota Lions Club pun menikmati pertemuan tersebut. Kegembiraan
Berbincang dengan anak-anak terpancar dari wajah mereka. Setiap tahun open house dan pesta rakyat yang diselenggarakan pada setiap peringatan hari kemerdekaan itu selalu ditunggu-tunggu. Program anak asuh berlangsung hingga 7 tahun. Dihentikan karena itu pemerintah DKI Jakarta mulai memberlakukan sekolah gratis. Program itu sangat mengesankan karena tidak hanya memberi manfaat bagi keluarga yang tidak mampu agar anak-anaknya tetap bisa melanjutkan pendidikan, tetapi juga memberi manfaat pada anggota Lions Club. Ada satu anggota klub yang sangat antusias datang tiap kali diadakan pertemuan. Ia membawa cucu angkatnya untuk menanamkan rasa syukur karena berada dalam keluarga yang berkecukupan. Sebagai bentuk rasa syukurnya, ia ingin menambah jumlah beasiswa yang dibagikan. Namun, keinginan itu terpaksa ditolak supaya tidak menyulitkan program di masa depan. Tambahan bantuan diberikan pada anak-anak saat mereka menyerahkan fotokopi raport. Sebagai bentuk pertanggungjawaban telah menerima beasiswa. Saat itu juga kami membagi bingkisan baik berupa tas, buku, tas tulis, bahkan sepatu dan seragam sekolah. Kebahagiaan tak terkira bisa menyelenggarakan pemberian beasiswa yang disinergikan dengan kecintaan pada tanah air dan penanaman nilai toleransi, saling menghormati dalam harmoni hidup bermasyarakat dan berbangsa. Hidup Indonesia, hidup NKRI. Terima kasih. Kami harapkan supaya cerita ini bisa memberi inspirasi kepada orang-orang muda untuk bisa melayani orang-orang atau anak-anak yang tidak berkecukupan. Terima kasih.